Tuhan. Haleluya. Tepuk tangannya lebih meriah bagi dia. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sampaikan isi hatimu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Sebab itu harus kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Ayat itu mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa Allah itu setia. Katakan bersama saya, Allahku setia. 1, 2, 3. Allahku setia. Sekali lagi, Allahku setia. Dia setia kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, kesetiaan Allah itu ditunjukkan di dalam Dia menepati janji. Ia senantiasa menggenapi, keeping His promise. Selalu Dia menggenapi akan janjinya. Dia berjanji apa? Dia selalu menepati. Yosua pernah bersaksi begini pada akhir kesaksiannya. Dari semua yang baik yang pernah dijanjikan Tuhan kepada Israel, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Itu kesaksian Yosua. Yosua mengikut Tuhan. Mendapatkan janji digenapi, mendapatkan janji digenapi. Akhirnya dia bersaksi, semua yang baik yang Tuhan janjikan digenapi. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia berjanji, Dia menggenapi. Karena itu, mari kita mau sungguh-sungguh mempercayakan diri kita. Tuhan, aku mempercayakan hidupku, keluargaku, pekerjaanku, masa depanku kepada Tuhan. Saudara, Dia pernah berjanji kepada Abraham. 25 tahun kemudian, Tuhan menggenapi janji itu. Dia pernah berjanji kepada Abraham, kamu akan memiliki anak. Dan kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. 25 tahun kemudian baru digenapi. Memang cukup lama janji Tuhan itu. Tetapi inilah waktu Tuhan. Acap kali kita menginginkan sesuatu, apa yang kita inginkan pada waktu yang kita inginkan. Saudara, yang benar adalah kita menginginkan sesuatu, apa yang sesuai Tuhan inginkan pada waktu yang Tuhan inginkan. Yang salah adalah kita menginginkan sesuatu menurut apa yang kita inginkan pada waktu yang kita inginkan. Sebetulnya anak Tuhan harus menginginkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan Tuhan pada waktu yang diinginkan Tuhan. Abraham baru 25 tahun mendapatkan kegenapan janji itu. Yusuf pernah mendapatkan janji dari Tuhan melalui mimpi. 13 tahun baru digenapi mimpinya. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Nah, pada sore hari ini, Tuhan yang berjanji kepada Abraham, Ishak, Yakub, kepada Yusuf, Dia berjanji juga kepada kita. Saudara, dan firman Tuhan menyebutkan di Ulangan 7 ayat 9, Dia setia. Kalau Dia berjanji, Dia pasti menggenapinya. Yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah janji perlindungan di Mazmur pasal yang ke-91. Bacalah Mazmur pasal 91 ayat yang ke 4 mulai. Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-4. Berkata begini, saudara. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara-saudara, di negeri yang semacam ini, ayat ini menjadi begitu bermakna. Siapa tidak memerlukan perlindungan Tuhan di situasi semacam ini? Lambaikan tangan saudara. Semua memerlukan perlindungan Tuhan. Dan ayat di 4 ini berkata, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai pagar tembok. Tuhan itu setia pada janjinya. Dia berjanji untuk melindungi kita. Dan kesetiaannya itu seperti perisai dan pagar tembok. Perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita berada di dalam perlindungan Tuhan, inilah yang terjadi. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Percaya, katakan amin. Orang yang mendapatkan perlindungan Tuhan tidak akan mengalami segala itu menimpa. Berikutnya, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka kadang-kadang menimpa kamu. Betul? Firman Tuhan berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Percaya, katakan amin. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab apa? Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. So, perhatikan di sini. Perlindungan Tuhan dikaitkan dengan peran daripada malaikat-malaikat. Walau 1000 orang rebah di sisi kananmu, 10.000 di sisi kirimu. Saudara-saudara, lalu walau ada malapetaka, penyakit sampar, kedahsyatan malam, malapetaka itu tidak akan menimpa engkau. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkan untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malam hari ini, saudara-saudara, mari kita melihat janji perlindungan Tuhan yang berkaitan dengan malaikat ini. Ternyata ayat 5, 6, 7, 8, 9 itu bisa terjadi apabila peran daripada malaikat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita, orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit orang yang memperhatikan akan peran daripada malaikat. Padahal Alkitab mencatat begitu banyak, saudara-saudara, ayat-ayat yang menunjukkan tentang malaikat Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, disebutkan 273 kali ayat yang menunjuk tentang Alkitab. 108 kali di perjanjian lama, 165 kali di perjanjian baru. Alkitab kita ini sering banyak menyebutkan akan peran malaikat, tetapi orang-orang percaya tidak pernah memperhatikan itu. Saudara, satu saat di Kejadian pasal yang ke-32, ada seorang yang bernama Yakub bertemu dengan malaikat. Baca di Kejadian pasal yang ke-32. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Berkata begini, saudara. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Waktu Yakub bertemu dengan malaikat, dia mengenal ini malaikat Tuhan. Dan ia mengatakan bala tentara Allah. Saudara-saudara, anak-anak Tuhan seringkali tidak memperhatikan akan karya yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita melalui pelayanan malaikat. Orang-orang di luar
malah banyak mempercayai akan malaikat. Sudah di televisi-televisi baik di dalam maupun di luar, ada serial televisi yang dari luar yang berjudul Touched by an Angel, dijamah oleh malaikat. Sudah itu TV di luar, TV di dalam negeri juga ada yang memuat serial malaikat. Tidak tahu apa judulnya itu. Saudara, masyarakat mereka mengakui akan keberadaan malaikat. Di majalah Time juga gambar malaikat pernah dipasang sebagai poster cover depan dari majalah Time. Di Newsweek pemberitaan tentang malaikat juga sering, saudara-saudara. Sekarang zaman internet. Di internet ada banyak web tentang malaikat. Mereka berbicara tentang malaikat. Ada satu web yang khusus Angel Touch Web Ring yang menceritakan segala sesuatu tentang malaikat. Bahkan ada satu mall yang berada di internet tentang untuk jual barang-barang yang berkaitan dengan malaikat. Angel Cyber Mall. Itu saudara-saudara, orang bisa membeli perhiasan, pakaian-pakaian, barang-barang, karya seni yang bersangkut paut dengan malaikat. Bahkan ada juga kaset yang bisa dipesan yang menjelaskan tentang malaikat, yang membantu mereka untuk mengenal malaikat pribadi dengan lebih baik. Angel Cyber Mall. Bahkan di Amerika ada satu perkumpulan anak-anak muda. Bukan hanya anak muda saja anggotanya, tetapi dari orang yang sudah berumur juga masuk di dalam kelompok ini. Angel Collection Club of America. Mereka punya klub yang khusus, saudara-saudara, ribuan anggotanya. Dan mereka ini adalah satu perkumpulan yang betul-betul mempercayai akan eksistensi dari malaikat. Salah seorang anggotanya yang bernama Joyce Beloit dari Wisconsin. So dia punya ribuan barang-barang yang ada kaitan dengan malaikat. Saudara-saudara, dia koleksi barang-barang yang ada kaitannya dengan malaikat. Nah sekarang, saudara-saudara, di Alkitab kita ada begitu banyak firman Tuhan tentang malaikat. Tetapi kita sedikit pengertian tentang malaikat. Apa malaikat itu ada? Seorang dokter bernama Dr. Mitchell. Saudara-saudara, malam hari dia tidur, diketuk oleh seseorang pintu rumahnya. Waktu itu salju. Waktu dia membukakan pintu, dilihatnya ada seorang wanita yang masih muda. Lalu wanita ini berkata, "Dokter, tolonglah ke rumah saya, ibu saya sakit keras." Saudara, dokter ini melihat keadaan daripada wanita ini, lalu dia berbelas kasihan. Dia ikut berjalan bersama dengan wanita ini ke rumahnya. Di rumahnya ada seorang ibu yang terbaring, yang sakit parah, radang paru. So, pada waktu dia periksa sendiri, nampaknya ini tidak bisa diatasi. Dia telepon ambulans, dokter ini telepon ambulans, ambulans datang. Lalu dia bersama ibu itu berangkat ke rumah sakit. Di perjalanan, dia berkata kepada ibu ini, "Kamu sungguh sangat luar biasa punya seorang putri yang begitu mengasihimu. Badai salju, dia datang ke rumahku, lalu memberitahukan keadaanmu." Ibu ini bingung. Dia katakan, "Aku tidak punya anak." Saudara-saudara, lalu di balik kisah ini menjadi bahan pembicaraan dari para dokter. Apakah itu malaikat Tuhan? Memang ibu ini adalah seorang anak Tuhan yang tekun dalam doa. Saudara-saudara, sesuatu terjadi. Banyak orang, saudara-saudara, sebetulnya pernah menemukan akan pernyataan keberadaan malaikat menemui mereka. Tetapi mereka tidak mengetahui. Ibrani pernah mencatat itu. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kedua. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Mengapa kita mempelajari tentang malaikat ini? Karena kita memerlukan perlindungan Tuhan. Setuju, katakan amin.
Janji Tuhan tentang perlindungan tadi dikaitkan kuat dengan peran malaikat. Karena itu mari kita lihat tentang malaikat Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara, ini menunjukkan bahwa ada orang yang tidak tahu akan kehadiran para malaikat di sekitar hidupnya. Memang munculnya itu bukan seperti satu gambaran yang mungkin dipikirkan, dibayangkan oleh anak kecil. Berpakaian putih, lalu ada sayapnya, lalu di sini ada begininya, saudara-saudara. Di atasnya itu ada bintang-bintangnya, kayak kalau pusing begitu, saudara. Tetapi kehadirannya, saudara-saudara, seringkali tampil dengan macam-macam cara. Saudara melihat pada waktu Yakub di Kejadian pasal 32, dia bertemu dengan malaikat. Dia langsung mengenal ini bala tentara Tuhan. Karena mungkin tampilannya pada waktu itu seperti bala tentara. Tapi sudah pengalaman Yakub di Kejadian pasal 32 itu bukan pertama kali. Di Kejadian pasal yang ke-28 juga Yakub pernah mengalami pertemuan dia dengan malaikat. Pada waktu dia tidur di bantal batu. Saudara-saudara, waktu itu dia tertidur lalu dia melihat ada tangga yang menghubungkan antara bumi dengan surga. Lalu turun naik para malaikat itu. Dia melihat, saudara-saudara, melalui para malaikat Yakub belajar tentang jalan Allah. Itu di Kejadian 28. Di Kejadian pasal yang ke-31, Yakub juga melihat akan tampilan malaikat pada waktu dia berurusan dengan Laban mengenai domba-domba, mana yang berbelang-belang, berbintik-bintik. Saudara, malaikat juga pada waktu itu tampil. Melalui para malaikat, Yakub belajar tentang kehendak Allah. Dari sini, saudara-saudara, kita melihat bahwa para malaikat itu bukan hanya terlibat perkara-perkara surga saja, tetapi mereka juga terlibat dengan manusia, dengan perkara-perkara di bumi ini, di tengah-tengah hidup kita sehari-hari. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Saudara-saudara, karena itu, mari kita mau sungguh-sungguh mempercayai apa yang Tuhan beri. Secara umum, saudara, banyak orang yang percaya bahwa Tuhan menugaskan paling tidak satu malaikat bagi setiap orang percaya. Coba toleh di sebelah saudara, kira-kira wajah begitu itu ada penyertaan malaikat atau tidak? Coba toleh saudara-saudara, ada enggak disertai malaikat atau enggak? Kalau wajahnya begini, saudara, wajah burung hantu, saudara, bukan disertai malaikat itu. Paling tidak disertai satu malaikat, itu secara umum orang luar katakan. Ada seorang yang bernama Epictetus, dia berkata begini, Tuhan memberikan satu malaikat pelindung bagi satu orang percaya. Saudara-saudara, tetapi mari kita melihat apa kata Alkitab. Berapa banyak orang percaya mendapatkan penyertaan malaikat? Baca di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-10. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Ada banyak ayat yang saudara baca. Kalau saudara kesukaran untuk mengikuti, saudara bisa mendapatkan kaset, saudara pelajari ulang, saudara renungkan kembali. Karena firman ini bukan untuk pengetahuan, tetapi firman ini supaya janji Tuhan digenapi nyata di dalam kehidupan saudara. Setuju, katakan amin. Matius pasal 18 ayat yang ke-10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Alkitab tidak menyebutkan dengan spesifik
jumlah malaikat yang menyertai satu orang percaya. Tidak disebutkan jumlahnya. Tetapi yang firman Tuhan memberitahukan bahwa orang yang percaya, Tuhan memberikan malaikatnya. Sekarang saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan adalah siapa sebetulnya malaikat itu? Kita sudah mengenal Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu siapa sebetulnya malaikat itu bagi kita? Saudara-saudara, di Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-14, saudara bisa menemukan siapa sebetulnya malaikat itu. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-14. Ibrani 1 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Saudara-saudara, malaikat ini firman Tuhan katakan adalah roh yang melayani. Katakan bersama saya, malaikat adalah roh yang melayani. 1, 2, 3. Malaikat adalah roh yang melayani. Melayani siapa? Mereka yang harus memperoleh keselamatan. Siapa yang dimaksudkan di sini? Yaitu saudara. Malaikat ini adalah roh yang melayani, yang diutus untuk melayani saudara, yang harus memperoleh keselamatan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah saudara sudah mendapatkan pelayanan malaikat di dalam kehidupan saudara? Ibrani pasal 1 ayat 14, mereka ini disiapkan, ditugaskan untuk melayani saudara. Saudara-saudara, saya menyebutkan paling tidak, saya mencatat ada begitu banyak, tetapi saya menyebutkan kepada saudara paling tidak ada 5 pelayanan malaikat bagi orang percaya. Yang pertama, saudara membaca di dalam Keluaran pasal 23 ayat 20. Silakan saudara buka di Keluaran pasal yang ke-23. Ayat yang ke-20. Berkata begini, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan, untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Saudara-saudara, malaikat ini disebutkan adalah pribadi, roh yang ditugaskan untuk menyertai, melindungi di jalan yang kita akan jalani. Itu tugas malaikat. Saudara, di masa yang sukar di negeri kita, semua orang lebih sadar akan perlunya perlindungan. Betul? Teror di mana-mana, isu-isu kita dengar, berita-berita kita baca, telepon-telepon kita dapatkan. Saudara, ancaman-ancaman sehingga orang menjadi ketakutan. Mereka sadar akan perlunya perlindungan. Saudara, sehingga kalau mereka orang kaya, mereka mencari senjata untuk melindungi dirinya. Pistol, dengan 30 juta sudah bisa beli pistol. Kalau mereka tidak punya puluhan juta, mereka cari alat jaga diri yang lain. Ada yang memakai spray gas air mata. Lalu kalau kena mata seseorang, lalu menjadi sakit, tidak bisa melihat beberapa saat. Di mobil disiapkan spray gas air mata. Ada yang lain lagi, mereka memakai perlindungan dengan alat strom, alat kejut. Jadi satu alat yang kecil begitu, lalu misalnya ada orang menodong atau ada orang yang mau berbuat jahat, pura-pura ambil dompet lalu kasihkan, ternyata alat itu ditempelkan di tangan. 3 menit, kelepek, tidak sadarkan diri.
sempat untuk bisa lari. Kalau yang wanita ada tambahannya, semacam itu. Tetapi ada satu gantolan begitu, kalau ditarik keluar bunyinya, wing, 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 wing. Seperti sirine begitu. Jadi alat kejut plus sirine. Mereka memperlengkapi diri dengan alat-alat ini. Tetapi saudara-saudara, perlindungan ini cuma sementara. Dan banyak mereka yang sudah memperlengkapi diri dengan perlindungan itu. Toh akhirnya tembus juga. Tetap kena malapetaka. Perlindungan yang dibuat oleh manusia itu tidak kokoh. Saya ingat pada waktu Perang Dunia. Waktu Jerman menguasai bangsa-bangsa. Perancis sudah membuat satu perlindungan yang kokoh kuat. Mereka berkata, perlindungan kami nggak akan ditembus. Tetapi Jerman masuk dan jebol juga perlindungan Perancis. Waktu perang antara Yunani dan Romawi. Yunani pada waktu itu dipimpin oleh Herodes Agung. Mereka membuat satu tempat perlindungan, fortress. Satu tempat perlindungan di sebuah bukit. Sudah mereka menyebut tempat perlindungan ini Masada. Mereka mengungsi di Masada dan lalu membuat satu kubu pertahanan perlindungan. Mereka berkata, ini tidak akan bisa ditembus oleh musuh. Tapi memang karena tinggi, sudah musuh kalau mau menyerbu sana sudah tidak mungkin. Dari atas itu disiram air panas, disiram minyak, dilempar batu. Mereka katakan ini adalah perlindungan yang paling kuat. Tetapi toh tentara Romawi akhirnya bisa naik juga. Walaupun korban banyak pada para tentara Romawi, tetapi toh bisa naik. Tercatat sampai hari ini, saudara-saudara, 980 orang yang dipimpin oleh Herodes pada waktu itu. Mereka di Masada mati bunuh diri. Karena mereka berkata, daripada kami ditangkap dan dikalahkan oleh musuh, lebih baik kami mati. Sampai hari ini di Israel terkenal sumpah Masada. Lebih baik mati daripada dikuasai oleh musuh. Ini sumpahnya tentara orang Israel. Sehingga kalau mereka perang itu habis-habisan. Nah, saudara-saudara, kubu pertahanan yang dibuat oleh manusia ternyata rapuh. Tetapi firman Tuhan memberikan kepada kita janji, aku akan memberi perlindungan. Dan para malaikat akan diberikan untuk menjaga di perjalanan, sepanjang perjalanan kita. Saya percaya kalau Tuhan tempat perlindungan kita, Dia memberi perlindungan dengan sangat sempurna. Amin. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan lebih meriah lagi. Haleluya. Aku mengutus malaikat berjalan di depanmu. Saudara, menyertai untuk membawa kita kemana kita pergi. Yang kedua, Alkitab mencatat di peristiwa 1 Raja-Raja pasal 19 disebutkan di sana ada satu peristiwa. Saudara-saudara, saat Elia oleh karena dia diancam oleh Isabel, lalu dia lari ketakutan, lalu berhenti di bawah pohon ara. Pada waktu dia berhenti di bawah pohon ara, dia kecapean, dia tertidur, dia kelaparan. Pada waktu bangun, ternyata Tuhan sudah perintahkan malaikatnya untuk menyediakan apa? Makanan bagi Elia. Waktu dia bangun, dia lihat di sebelahnya ada roti bakar dan kendi berisi air. Itu luar biasa. Malaikat ini bukan hanya untuk menyertai di perjalanan kita, tetapi juga menyediakan yang kita perlukan di tengah kesukaran. Itulah Alkitab mengatakan demikian di 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Yang ketiga, saya juga mencatat di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. Saya tidak perlu membaca ayatnya. Saya dengar peristiwanya karena semua sudah tahu peristiwa itu. Yaitu saat Elisa dikepung oleh orang tentara Aram. Elisa dan Gehasi waktu itu tertidur. Waktu Gehasi bangun, dia melihat tentara Aram sudah mengepung. Lalu dia bangunkan Elisa. Tuhan, celakalah kita, tentara Aram sudah mengepung. Elisa bangun dan dia melihat malaikat menyertai mereka lebih banyak dari para musuh. Elisa berkata kepada Gehasi,
yang menyertai kita lebih banyak dari lawan kita. Tapi Gehazi tidak melihat. Lalu Elisa berdoa, Tuhan, celikkanlah mata bujangku ini. Lalu mereka melihat. Ternyata yang menyertai mereka lebih banyak dari musuh. Musuh akhirnya dikalahkan. Saya beritahu kepada saudara, apapun yang sekarang sedang saudara alami, Tuhan itu janjinya sungguh-sungguh lebih banyak dari segala lawan saudara. Amin. Tepuk tangan sekali lagi lebih meriah bagi dia. Glory bagi nama Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Pak John Paton. Dia seorang misionaris di New Hebrides Island, satu pulau yang sangat terpencil. Sudah banyak misionaris yang ditaruh di sana, dibantai, mati oleh penduduk. Satu saat suami istri Pak John Paton ini dengan kasih Tuhan ingin merebut jiwa-jiwa di sana untuk diselamatkan. Satu malam mereka berada di rumah, saudara, tiba-tiba mendengar penduduk kampung itu datang berbondong-bondong. Saudara, Pak John ini mulai merasakan ancaman maut. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dia berdoa. Sementara dia mendengar orang di luar begitu banyak mengepung dia dengan suara drum. Dung, 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 dung. Saudara-saudara, semakin banyak, semakin ramai. Dia semakin kuat berdoa. Ini kesaksian yang luar biasa. Tapi pada waktu dia semakin kuat berdoa, saudara-saudara, suara drum, suara orang yang ramai itu kelihatan menjauh, 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 lalu hilang. Malam itu tidak terjadi apa-apa. Saudara, satu saat setelah hari-hari berlalu, penduduk kepala suku ini bertobat. Lalu ada kesempatan Pak John Paton bertanya kepada kepala suku yang sudah bertobat ini. Apa ingat saat malam saya dikepung, mau dibunuh? Mengapa tidak bunuh kami waktu itu? Apa yang menghalangi sehingga kami tidak dibunuh malam itu? Seperti teman-teman kami yang lain yang datang ke sini. Kepala suku berkata, tidak ada jalan masuk ke rumahmu. Karena rumahmu dikelilingi oleh para penjaga yang memegang pedang dan sinar yang memancar. Sehingga kami menjauh dan berlalu. Saudara-saudara, Pak John Paton tidak mengetahui akan keberadaan daripada malaikat. Orang lain yang tahu. Akhirnya suku ini boleh diselamatkan, dimenangkan. Karena peran daripada malaikat di dalam kehidupan seorang misionaris ini. Saudara-saudara, malaikat ini melindungi di saat ancaman, di saat bahaya. Itu perannya. Yang keempat saya catat di Daniel pasal yang ke-6 ayat 22. Juga di Daniel pasal 3 ayat 28. Di sana saudara-saudara, di Daniel pasal 6 ayat 22. Ada seorang yang bernama Daniel dimasukkan di dalam lubang singa. Tuhan mengirim malaikatnya, jelas ayat itu berkata, Tuhan mengirim malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa. Berarti itu real, saudara-saudara. Tuhan mengirim malaikatnya itu sungguh nyata untuk mengatupkan mulut singa. Inilah yang Tuhan ingin supaya kita mengerti. Bukan hanya itu saja, saudara. Yang kelima, di Kejadian pasal 19 ayat 16, di Kisah pasal 12 ayat 7 sampai 11. Saya sebutkan saja karena peristiwanya sudah tahu semua. Di Kejadian pasal 19 ayat 16 itu ada Lot. Waktu itu Sodom dan Gomora akan dihukum. Tapi Lot pada waktu itu berlambat-lambat untuk keluar. Tuhan kirim malaikatnya untuk menarik Lot keluar dari hukuman itu. Petrus di Kisah pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 11. So, pada waktu itu dia dipenjara, dia dirantai. Tuhan kirimkan malaikatnya. Sementara Petrus tidur, ditepuk baunya oleh malaikat itu. Lalu rantainya gugur. Petrus dituntun untuk keluar dari penjara itu. Penjagaan yang begitu ketat, lewat jaga pertama, lewat jaga kedua.
Saudara sampai ke pintu gerbang depan. Setelah sampai di depan baru dia sadar. Siapa tadi? Acap kali kita tidak menyadari akan kehadiran malaikat. So, kadang-kadang malaikat itu tampil dengan satu tampilan yang spektakuler, tapi juga tampil dengan tampilan yang sederhana. Saya ingat pada waktu saya ada di tempat kos, waktu kuliah di Ubaya. So, waktu saya sakit, ada seorang yang datang ke tempat kos saya. Seorang ibu yang datang ke tempat kos saya. Sampai sekarang saya sudah tidak lagi bisa melihat, mengingat siapa dia. Sudah tidak bisa mengingat. Tetapi saya percaya Tuhan yang kirim. Dia katakan, Yusak, dia kenal nama saya. Yusak, di situ itu ada pendeta. Kalau tumpang tangan atas orang sakit, sembuh. Saya waktu itu di gereja lain. Mimpin pemuda di gereja lain. Tahun 78, 79. Saya sakit. Lalu seorang ibu datang di tempat kos saya, khusus Yusak. Di situ ada pendeta, kalau tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Lalu saya datang ke sini. Waktu itu ini masih kampung, masih sawah. Jemaat di Betani ini masih sedikit sekali. Lalu saya datang ke sini ketemu Bu Alex, ketemu Pak Alex, ketemu Hana, jadi istri saya, jadi hamba Tuhan dan seterusnya. Tapi saya tahu persis Tuhan pernah kirimkan seorang. Berkata Yusak, di situ ada pendeta, kalau tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Saya bersyukur kepada Tuhan. Seringkali kita tidak menyadari karya Tuhan yang begini indah. Nah, saudara-saudara, kita tahu sekarang pelayanan peran daripada malaikat itu. Ia menyertai di jalan kita. Ia menyediakan yang kita perlukan saat kita dalam keputusasaan seperti Elia. Ia memberikan perlindungan di dalam bahaya seperti kepada Elisa. Lalu ia mengatupkan mulut singa, mencegah malapetaka terjadi seperti pada Daniel, seperti pada Sadra, Mesa, Abednego yang dimasukkan dalam api, lalu Tuhan kirim malaikatnya. Seperti kepada Petrus yang mengeluarkan dia dari penjara. Kita tahu ternyata bahwa malaikat ini disediakan oleh Allah untuk orang percaya yang harus diselamatkan, melayani mereka. Tapi saudara-saudara, masa situasi seperti ini, mengetahui saja tidak ada gunanya bagi kita. Betul? Oh, malaikat itu bisa begini, 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 aku tahu. Tetapi kalau teori saja, tidak akan berguna bagi kita. Yang penting pada petang hari ini adalah bagaimana supaya malaikat itu bisa bekerja untuk kita. Bagaimana malaikat yang disediakan itu bisa melayani kita? Ada dua cara. Ini bukan teori lagi. Ini yang akan kita praktekkan. Dua cara supaya roh yang melayani itu bisa berperan untuk kita. Yang pertama, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Doa kepada Tuhan. Melalui doa. Kisah pasal 12 ayat 5. Kisah pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Berkata begini. Kisah para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Mari dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Sementara Petrus di dalam penjara, jemaat mendoakan Petrus kepada Tuhan dengan tekun didoakan. Dan sementara jemaat berdoa, Tuhan kirimkan malaikat di penjara menolong Petrus. Saudara, jadi di sini bukan doa pada malaikat. Malaikat, tolonglah saya. Saudara, kalau kita punya pembantu, punya driver, punya orang yang bekerja, dengan uang kita bisa beri, lalu karena uang dia bisa kita perintah. Malaikat tidak bisa kita bayar dengan uang. Malaikat tidak bisa kita bayar dengan kemenyan. Malaikat tidak bisa kita bayar dengan yang lain-lain. Tidak bisa kita menggerakkan malaikat dengan cara-cara itu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, supaya malaikat itu bekerja melayani kita, kita mesti doa kepada Tuhan, bukan doa kepada malaikat. Sekali lagi saya ulang statement ini.
doa kepada Tuhan, tidak boleh doa kepada malaikat. Saudara-saudara, malaikat itu adalah pekerjanya Tuhan. Tuhan itu bos. Kalau kita minta kepada Tuhan yang adalah bos, saudara-saudara, dia punya malaikat. Kalau Tuhan berkata ya, Tuhan yang menyuruh malaikat untuk melayani kita. Mengerti? Katakan amin. Jangan sampai kita salah datang kepada malaikat. Bukan, karena mereka ini pesuruh roh yang melayani. Mesti datangnya kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan. Saudara-saudara, karena Tuhan itu yang punya otoritas kepada malaikat. Seorang ibu memiliki seorang anak wanita yang masih nakal sekali, pulang malam, suka ke tempat-tempat yang tidak baik. Waktu malam itu, ibu ini tidak menemukan anaknya ada di kamarnya karena belum pulang. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, Engkau selamatkan anakku. Saudara tahu apa yang terjadi dengan anaknya? Anak ini mau pulang, mau ke tempat parkir mengambil mobil. Tuhan kirimkan malaikat bersuara, jangan ambil mobil, pulang naik taksi. Jangan ambil mobil, pulang naik taksi. Merinding dia mendengar suara itu. Lalu dia pulang naik taksi. Sampai di rumah besok paginya, saudara tahu, malam itu juga ada kejadian. Seorang wanita dirampok, diperkosa, mati di situ. Masuk ke berita di koran. Anak ini waktu membaca, dia cerita sama mamanya, malam itu aku di situ. Aku mendengar suara, suruh pulang naik taksi. Ibunya tanya, kamu mendengar suara itu jam berapa? Dia menyebut jamnya dan ibunya tahu saat itu dia lagi berdoa. Ibunya bersyukur, Tuhan, Engkau selamatkan anakku. Lalu ibu ini saksikan kepada anaknya. Anaknya mengerti akan kuasa Tuhan. Anaknya tobat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bekerja. Doa kepada Tuhan, dia kirim malaikatnya. Seperti pada waktu Daniel, sebelum Tuhan kirim malaikatnya di tempat singa itu. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Setiap hari dia berdoa. 1 hari 3 kali dia berdoa. Saat dia kena bahaya, Tuhan kirimkan malaikat untuk mengatupkan mulut singa. Di situasi yang sukar ini, tidak boleh ada jemaat Betani yang hidup tidak dalam doa. Jangan sampai saudara lenggang kangkung, hidup santai-santai seperti negara yang makmur. Berada di negara yang makmur. Kita tidak lagi berada di negara yang makmur. Kita berada di negara yang sedang dicekam oleh krisis ekonomi. Dengan krisis teror, dengan krisis kerusuhan. Jangan ada yang berjalan lenggang kangkung. Tetapi saudara mesti berdoa. Sehingga saat iblis mau mengancam, Tuhan kirimkan malaikatnya menolong kita, di pihak kita, membela kita, dan memberi kemenangan. Amin. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi dia. Saudara-saudara, ikuti doa malam. Ikuti. Saudara, doa pribadi saudara setiap saat berdoa. Kalau ada dari antara saudara yang belum ikut doa malam, ikuti doa. Saudara, memiliki doa pribadi. Sekarang kita masuk di hari yang ke-19 dari doa puasa kita. Masih ada 21 hari lagi. Sekarang hari yang ke-19. Senin besok ayo puasa lagi. So bisa berhenti jam 6 sore atau jam 3 siang atau jam 1. Yang terpenting sudah terlibat di dalam doa ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cara yang pertama, doa kepada Tuhan. Yang terakhir, yang kedua, bagaimana supaya malaikat itu bekerja melayani kita. Baca di Mazmur 103 ayat 20, itu jalannya, caranya. Tolong supaya ini bukan hanya diketahui, tetapi lakukan supaya firman janji Tuhan menjadi kenyataan. Mazmur 103 ayat yang ke-20 berkata begini. Mari dibaca bersama-sama, 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan apa? Mendengarkan suara firman-Nya. Saudara, Yakub mengenal malaikat
sebagai bala tentara Allah. Di sini disebutkan malaikat pahlawan perkasa. Mereka melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman. Saudara, kalau engkau mau malaikat itu bekerja untuk saudara, apa yang saudara lakukan? Bukan hanya doa kepada Tuhan dengan tekun, tetapi engkau mengucapkan firman. Saudara memperkatakan firman Tuhan. Dan kalau engkau memperkatakan ayat firman Tuhan, roh malaikat itu sebagai roh yang melayani, yang melaksanakan apa yang kau ucapkan. Mengerti? Katakan amin. Jadi saudara mengucapkan firman, ucapkan saja firman. Sekarang di situasi yang semacam ini, orang cenderung untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk. Tokoku sepi, langganannya kurang. Sekarang tidak bisa kulaan, karena tidak nututi. Suamiku kabur karena frustrasi tidak punya pekerjaan. Sekarang pergi tidak tahu kemana. Aku di PHK, aku mati sudah. Saudara, perkataan-perkataan itu yang muncul. Suami istri, karena istri mendengar berita-berita teror, mereka juga takut. Suami juga takut menghadapi pekerjaannya yang semakin menurun. Saudara, bagaimana suami harus berbicara kepada istri? Bicaralah firman. Tidak ada selembar rambut pun dibiarkan jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Percaya, katakan amin. Mari tepuk tangan terlebih dahulu bagi Tuhan kita. Glory bagi Yesus Kristus. Istri katakan kepada suami yang mungkin ketakutan bukan karena teror, tetapi ketakutan masalah ekonomi pekerjaan. Katakan, memang persoalanmu sedang kau hadapi semacam ini. Tetapi Tuhan tidak akan mengizinkan engkau alami persoalan lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya pasti akan ada jalan keluarnya. Ini kan firman. Ucapkan firman. Malaikat sebagai roh yang melayani akan mengerjakannya bagi kita. Ucapkan firman. Aku percaya Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus Tuhan. Percaya, katakan amin. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi dia. Glory bagi Yesus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pernah memberikan satu pengertian begini. Ada seorang menabur benih, lalu dia tidur. Waktu dia bangun, dilihatnya benih itu sudah bertunas, bertangkai, berdaun, berbunga, berbuah. Lalu firman Tuhan katakan benih itu adalah firman Tuhan. Baca saudara, ayat terakhir, Markus pasal 4, ayat yang ke-26. Markus pasal yang keempat, ayat 26. Markus 4, ayat 26. Begini firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Kerajaan Allah itu seumpama orang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Ayat 14 pasal 4. Penabur itu menaburkan firman. Saudara-saudara, kalau saudara menaburkan firman, dengar, ini perkataan Tuhan Yesus. Kalau engkau menaburkan firman, perkataan firman, engkau tidur. Dan engkau tanpa kau ketahui, taburan firman saudara itu akan tumbuh dan berbuah seperti yang saudara ucapkan. Inilah angelic ministry, pelayanan malaikat. Kalau engkau memperkatakan firman, engkau tidak tahu bagaimana prosesnya. Itu malaikat Tuhan akan mengerjakan apa yang kau katakan. Saudara, kita ingat sejarah gereja ini. Waktu itu gereja ini jemaatnya masih sedikit. Jemaatnya miskin. Tapi Pak Alex khotbah menabur firman, engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau berhasil di dalam nama Yesus. Padahal yang naik mobil cuma satu.
Engkau punya masa depan yang baik dengan Tuhan. Padahal yang naik sepeda motor cuma 2-3. Yang lainnya melaku kabeh. Jalan kaki semua, saudara-saudara. Karena jemaatnya penduduk kampung di sekitar sini. Tetapi firman iman ditabur, diucapkan. Ternyata saudara-saudara, apa yang diperkatakan Tuhan menggenapinya dengan sempurna. Sekarang kita menemukan gereja ini diberkati oleh Tuhan. Itu gereja. Ayo saudara pulang dari tempat ini, keluarga per keluarga. Doa kepada Tuhan lebih tekun, ucapkan firman lebih sering lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Saya percaya janji ini bukan tinggal janji. Immanuel, Tuhan pasti menggenapi janjinya bagi kita. Amin. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita hampiri Tuhan. Mohon supaya firman-Nya dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini. Puji Tuhan. Engkaulah kekuatanku, benteng perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, benteng perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari angkat tangan kita. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Wanita angkat pujian. Inilah perkataan iman. Jadi seperti yang Kau ucapkan. Kami tidak akan goyah. Pasti tidak akan goyah. Haleluya. Mari bersama-sama. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi
Mari kita tepuk tangan bagi dia. Sorak-sorai bagi Tuhan yang berjanji setia. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami percaya. Kami percaya. Haleluya. Haleluya. Angkat suaramu. Mari berdoa bahasa roh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu pasti digenapi. Engkau di pihak kami, menolong kami, membela kami, memberi masa depan yang baik kepada kami. Kepada Tuhan segala beban, kekhawatiran, ketakutan kami serahkan. Sebaliknya iman percaya yang kepada Tuhan kami pertaruhkan. Dan kami percaya yang percaya Tuhan tidak akan dipermalukan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Tepuk tangan bagi dia. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya. Tuhan juga, bahwa Tuhan juga, untuk batuku, bahwa Tuhan juga, kota bentengku, bahwa Tuhan juga, penolongku, yaitu Allahku dan Guru-Ku. Semuanya ini aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya. Tempat perlindungan, tempat perlindungannya tinggi, tempat perlindungannya tinggi. Beri tangan sebelah menyebelah. Tuhan melindungimu.